masa bahagia kita selalu bersama menikmati dunia. Di masa-masa nestapa kita tetap sama-sama selalu berdoa. Derai-derai air matamu membuatku lebih sayang padamu. Derai-derai gelak tawamu membuatku lebih cinta padamu. Oh, di masa-masa bahagia kita tetap sama-sama selalu berdoa. Di masa kapanpun nanti ku ingin terus begini, cinta setia abadi. Oh, derai-derai air matamu membuatku lebih sayang padamu. Derai-derai gelak tawamu membuatku lebih cinta padamu. Membuatku lebih sayang padamu. Derai-derai gelak tawamu yang membuatku lebih sayang padamu. Ku ingin terus begini, cinta setia abadi. Rio Sidik Quintet dan Marcel. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Rio, selamat pagi Quintet. Keren banget pagi Selamat pagi. ini. Boleh dikenalin nggak sih di belakangnya tuh ada siapa aja sih? Saya agak menutupi ya. Balis Groove Master, Ito Kurdi. Oke, Pada bass. halo Mas. Edi Siswanto, Edi Siswanto, Eman, Dan and Jeko Fauzi. Jago halo, Fauzi. selamat pagi Welcome to teman-teman. DMS. Mas, adeknya Niko, bener? Abang. Kita nggak boleh berada dalam satu scene harusnya. Iya, gimana? Ada wig nggak ya? Boleh pinjam wig nggak? Biar kelihatannya agak beda sedikit. Oke, kita akan berbincang-bincang langsung dengan Mas Rio Sidik. Ini sudah berkiprah cukup lama, ternyata di luar negeri juga sudah cukup ternama. Dan saat ini akan mengeluarkan album kedua. Ya. Album kedua ini judulnya apa? Judulnya Sound of the Mystical Vibe. The Mystical Vibes. It's a DVD, jadi DVD live performance. Kita barusan rekaman last week actually, so. Oke. Apa yang berbeda di sini kali ini? Karena nggak bikin CD, bikin DVD. Oh gitu yang berbeda. Itu yang bikin beda. Jadi kelihatan
kan bisa tertangkap energinya waktu Oke. kita nyanyi. Kenapa punya konsep untuk membuat, kalau misalnya membuat album kan memang biasanya orang langsung memikirkannya membuat CD begitu. Kenapa DVD? Apa konsep yang mau ditampilkan? Visual macam apa? Energinya. Energinya? Energinya dari proses hidup saya bermain musik. Nice. Oke, dari keluarga pemusik sampai dia bisa mengeluarkan album kedua. Semakin banyak orang dengar musiknya, semakin bagus loh. Dan sebenarnya cocok, kalau boleh nambahin sebenarnya cocok ya buat ini, buat masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena masyarakat kita kan visual ya. Iya. Jadi kalau lihat sesuatu yang visual tuh buat mereka akan jauh lebih menarik. Untuk sekarang apalagi terutama. Jadi kalau memang kita ada konten yang ada visualnya juga, kayak yang Rio bikin, wah pasti dijamin akan pasti akan laku banget album lo di sini. Rencananya Jamin. mau launching kapan albumnya? 2 bulan. 2 bulan ini. Dua bulan Oke. ini. Oke, dan yang membuat Marcel juga suka melihat Rio Siddiq begitu dan memandangnya sebagai seorang musisi berbakat itu dari mana sih Mas Marcel? Kita dulu pernah dalam satu acara. Iya. Wah, tahun 2002, udah lama banget ya. Ketika di Indonesia? Iya, masih di Indonesia Rio-nya. dan saya memang udah melihat bahwa Rio ini sesuatu, dia lain gitu. Dia punya satu talenta yang memang lain daripada yang lain. Apa yang lain, Mas? Buat saya musisi itu banyak, musisi yang berbakat banyak, tapi yang punya energi sebesar ini itu jarang. Jadi benar-benar yang dia menunjukkan bahwa bukan hanya nada-nada yang keluar, tapi juga energi tadi yang seperti Rio bilang, bahwa energi performance yang juga besar itu nggak banyak. Ya banyak hanya mereka ya udah hadir hanya untuk menghibur, membawakan lagu, tapi ketika dia datang membuat sebuah pagelaran, sebuah pertunjukan musik menjadi seperti sebuah upacara keagamaan gitu. Maksudnya lebih passionate ya? Iya, Ada orang yang berbeda ada di situ. passionnya di situ. Nah itu buat saya jarang ada orang yang bisa kayak gitu, apalagi sekarang ya di masa yang mungkin industri musik kita yang benar-benar semuanya serius hanya untuk jualan. Nah itu, Ya, kalau ngomongin industri musik Indonesia, pasti Mas Marcel dan Mas Rio juga sudah tahu kalau kita lebih ke arah komersil. Nah kalau misalnya musik-musik yang terbilang idealis, biasanya segmented kan. Tanggapan dari Mas Rio mengenai hal ini seperti apa? 3S. Apa tuh? Sah-sah saja. Sah-sah saja. Oke, kenapa sah-sah saja? Well, jadi lebih banyak yang kreatif, yang keluar. Ide-ide mereka juga. Lebih banyak, lebih bagus sebenarnya. Lebih banyak. Tidak mencari uang tapi jadinya gitu. Kalau misalnya idealismenya ada, berarti tidak bisa Yang satu yang komersil. saya selalu percaya dari great master saya, kakek saya sendiri. When you do something for music, music will do something for you. Katanya begitu. Nice ya. Setuju. Tulus ya. Nah Rio sendiri kan ini kalau kita dengar lagunya tadi itu bernuansa jazz, tapi Rio sendiri tidak mau disebut sebagai musisi jazz. Why? Why? Karena kalau musisi jazz tuh sounds kayak kelihatan itu kayak mainnya jazz terus. Iya. Dan saya kan nggak main rock juga, Main elektronik. main elektronik musik juga, main sama DJ, tour Europe, main sama DJ atau sama band Afrika. Tapi tadi saya merasakan sedikit Miles Davis kind of music. Itu memang mendengarkan influence-nya dari jazz juga. Salah satu influence yang terbesar buat permainan trompet saya, kalau yang dari luar salah satunya Miles Davis. Mas David. Kalau dari dalam negeri? Banyak, tapi bukan dari pemain trompet, Malah dari mana? dari pemain gitar, dari pemain piano. Oh ya? Kalau mendengarkan musik-musik tradisional Indonesia juga masih mendengarkan Mas Masih. Rio? Masih. Dimasukkan juga nanti? Iya, jelasnya. Udah sih sebenarnya, udah ada pernah dengan Saharaja waktu itu. Karena album itu kita jalan ke Afrika untuk 2 kali, South Africa tour. Bawain album dari namanya judulnya Bali Smile. Bali Smile. Membawa nama Bali Itu Smile. setelah tragedi bom di Bali yang pertama. Ya. I see. Yeah. So we promote Bali. Nah, kemudian untuk perbedaan album dari yang pertama lebih ke segmen luar dan yang album kedua ini lebih untuk pasar Indonesia, sebenarnya lebih bedanya di mana? Mungkin lebih easy listening. Lebih easy listening. Apa lebih ke pop, lebih nge-rock atau Ada pop, ada rocknya juga, ada jazznya juga.
Menarik sekali Terus kayak ada album yang kedua lagu ini. sedih juga. Karena alat musiknya Rio memang membuat dia jadi fleksibel di mana-mana. Oh gitu. Genre apapun pasti akan menerima dengan kapasitas seperti ini kan. Sama seperti alat musiknya Marcel, yaitu vokal ya Mas Marcel? Vokal iya. Banyak sekali kan, eksperimennya banyak banget kan. Ada rock, ada jazz juga, ada pop. Masuk gitu. kemana-mana. Iya, tapi memang kalau misalnya untuk vokal memang saya punya keterbatasan. Saya memang dari dulu cita-citanya pengen nyanyi jadi penyanyi rock gue sebetulnya ya. Gue dikasihnya pita suaranya dengan pita suara yang sangat pop, jadi ya sudah nyanyi. Dan ketika main rock ya sudah aku main drum aja. Saya main drum aja gitu. Pupen ya waktu itu? Pupen waktu itu, dan kalau nyanyi ya sudah saya nyanyi pop. Tapi memang sedikit mengutip kata-kata Rio tadi bahwa dia memang tidak mau disebut sebagai penyanyi pemain jazz, karena untuk fleksibilitasnya dia sendiri. Saya juga mengalami itu gitu. Yeah. Ketika orang mendescribe saya sebagai penyanyi R&B, saya agak bingung. R&B-nya di mana gitu ya. Hanya karena dulu rambut saya mirip Maxwell, rambut saya Yes. keribu, dan semua orang bilang saya mirip Maxwell. Oke. Yes. Maksudnya itu satu komplimen, tapi saya menanggapnya bahwa saya lebih enak disebut sebagai penyanyi pop. Ya, saya bisa main bersama grup elektronik, saya punya Juggernaut juga nyanyi elektronik dengan musik elektronik, saya nyanyi pop, saya bisa nyanyi klasik juga, saya bisa nyanyi keroncong maybe gitu. Yeah. Intinya saya nggak mau jadi Melabelkan satu iya, ya. melabel di situ dan akhirnya nanti jadi membatasi saya sendiri gitu. Betul. Oke. Kemudian ketika berdua dengan Rio Siddiq sendiri lebih, wah ini musik jenis ini lebih cocok nih kayaknya. Apa ya yang kira-kira musik yang lebih enak ketika berdua? Kalau udah bertemu dengan musisi, saya juga banyak bertemu musisi ya, dari mulai musisi yang sangat terstruktur sampai yang benar-benar sangat rileks, sangat benar-benar yang ya seperti Rio ini gitu. Kalau saya berhadapan dengan musisi seperti ini, saya akhirnya udah berpikir bahwa kita tuker-tukeran energi nih, kita transfer, kita kayak berdialog gitu. Kalau yang biasa kan terdengar sangat sangat manufaktur gitu. Jadi kaku gitu ya? Semuanya kaku, semuanya terstruktur. Walaupun saya terbiasa dengan begitu, tapi perlu satu kali atau dua kali untuk bertemu dengan musisi yang kayak gini, karena ini membuat musik menjadi sangat menyenangkan. Nggak stres kayak kerja kantoran gitu. Passionnya balik lagi. Iya. Yang itu juga ada passionnya, Cuman tingkat keseriusannya itu menjadi menurun sedikit, menjadi lebih rileks, menjadi lebih terasa bahwa musik itu seperti bahasa, kita berbicara, kita ngobrol, kita bertukar pikiran dengan instrumen kita masing-masing. Saya pita suara, Rio dan yang lain gitu. I see. Benar. Lebih kerasa aja begitu sih kalau jamming atau bernyanyi bersama musisi seperti sekelas Rio. Oke. Beda ya? Dan melihatnya kalau misalnya musisi sekelas Rio Siddiq dari Mas Marcel yang juga kita tahu bergelut di dunia musik komersial gitu. Iya. Bisa atau tidak diterima sebenarnya? Untuk sekarang jujur Terbuka. apapun bisa. Apapun bisa. Jujur. Dan saya yakin untuk musisi sekelas Rio yang tentunya sudah keluar negeri, sudah melihat begitu banyak banyak profesionalisme yang berbeda tentunya di dunia musik, ini akan membuat dia juga pasti berpikir bahwa it's okay to be commercial, it's okay to be commercialized, it's okay gitu. Yang penting adalah bahwa kita tetap bisa mengeluarkan ide-ide kita gitu. Dan kalau saya dapat pengalaman dari sekian tahun saya bekerja di industri adalah bahwa ada hal-hal yang bagus di non mainstream, which is idealist. Itu ada beberapa hal yang bisa kita ambil dan juga bisa kita buang. Demikian juga di dunia-dunia yang komersial, bahwa ada beberapa hal yang bisa kita ambil dan juga kita buang. Tidak selamanya kemudian idealis itu pasti bagus, no. Iya, Banyak selalu, idealis yang rusak-rusak juga banyak. Setuju. Apalagi mereka yang so-called, mereka mengatakan diri mereka Anti idealis. mainstream. Ketika mereka mengatakan diri mereka idealis, justru kita harus bertanya di mana Oke. idealismenya gitu. Yes. Ya kan, Rio. komersial juga begitu. I see. Rio kan biasanya main di luar negeri, sekarang Indonesia biasanya main di mana? Selain di Bali ya? Kalau di Jakarta di mana? Kalau di Bali di mana bisa untuk menikmati? Kalau di Bali harus nonton di Seminyak, daerah Kuta. Oke. Sana. Terus kalau di Jakarta, Daerah rumah ya. mau kerja naik motor. Sampai nulis lagu judulnya On My Scooter. On my scooter. Scooter warna Itu coklat. juga. Oke. Kalau di Jakarta? Kalau di Jakarta banyak main di jazz club. Di I Jazz see. Club. Oke, selanjutnya Atau lagu yang akan private dibawakan gigs. berikut ini apa? Dari album kedua? Dari album kedua, judulnya Barceloneta. Lagu ini saya nulisnya waktu saya tur di Barcelona. Oke. Dan tinggalnya di Barceloneta. I see. Menarik sekali ya. Barceloneta. Nah, nanti juga Mas Marcel akan menyanyikan di akhir acara. Iya. Oke, kita sekarang akan memberikan panggung untuk Mas Rio Rio Siddiq. Siddiq. Silakan. Silakan.